Mohon perhatian, sidang pengadilan tinggi nomor register 1113 PIDB 2022 PT JKT dalam perkara pemerkosaan terhadap balita, pencemaran nama baik, dan kasus penyuapan. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan masuk. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum silakan masuk. Sebelum persidangan dimulai, saya sebagai panitia akan membacakan aturan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan dasar hukum pasal 2018, 2019, 2032 UUD Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 1. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan hormat kepada pengadilan. Kedua, sebelum sidang dimulai, panitia, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung yang ada duduk di tempat masing-masing dalam ruang sidang. Yang ketiga, pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri menghormati. Yang keempat, selama persidangan berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat. Yang kelima, pada waktu memasuki ruang atau mengikuti jalannya sidang, wajib menunjukkan sikap sopan. Yang keenam, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan persidangan. Dan siapapun yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk ini. Yang ketujuh, siapapun di persidangan pengadilan yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua majelis atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan terakhir, dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana yang tercantum di atas bersifat suatu tindak pidana untuk mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Tinggi nomor register 113 PIDB 2022 PT JKT dalam perkara pemerkosaan terhadap balita, pencemaran nama baik, dan kasus penyuapan. Sebelum hakim memasuki ruangan, para hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, kepada jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum untuk memberikan data-datanya kepada panitia. Bagaimana untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Siap. Kepada penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap, Kapolda. Sebelum persidangan dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Di sini pengadilan tinggi dan saya sebagai hakim ketua akan mengadili dan memeriksa mengenai perkara yaitu kasus pelecehan seksual, kasus pencemaran nama baik, dan juga kasus penyuapan. Dengan nomor register 113 garing PID.B garing 2022 garing PT Jakarta. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk polisi untuk membawa terdakwa masuk ke dalam ruangan.
dan jaksa penuntut umum dipersilakan maju untuk pemberian keterangan identitas dan pengucapan sumpah. Ikuti dan ulangi ucapan sumpah yang akan saya ucapkan. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa Atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan mengetahui segala sesuatu, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan kesaksian dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada saksi yang dapat memberikan pernyataan di TKP? Ada 4 orang, 3 diantaranya memberikan pernyataan dan 1 memberikan penjelasan bukti-bukti yang mulia. Dan mereka berada di kursi penonton sidang. Baik, kalau begitu selanjutnya akan dibacakan identitas dari jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Di sini, penasihat hukum atas nama Irene Asparadia dan Muhammad Hilmi, untuk jaksa penuntut umum atas nama Muhammad Rian Nugraha, apakah benar? Benar yang mulia. Sesuai hasil persidangan negeri kemarin, bahwa perkara akan dilanjutkan ke persidangan tinggi kali ini, saya akan membacakan identitas terdakwa. Pertama, ada saudara Mustafa Wijaya, tanggal lahir 11 Maret 1996, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia dan agama Islam. Kedua, saudara Paulus Bonasianturi, tanggal lahir 29 Juli 1996, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia dan agama Kristen. Ketiga, saudara Ardian Kris Nathanael Samosir, tanggal lahir 25 Desember 1982, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia dan agama Kristen. Apakah identitas dari ketiga terdakwa sudah benar? Benar yang mulia. Sudah dilakukan pemeriksaan di persidangan sebelumnya? Sudah mendapatkan surat dakwah? Untuk jaksa penuntut umum bisa dibacakan laporannya. Baik yang mulia, izin membacakan laporan. Dipersilakan. Telah dilaksanakan penahanan sementara. Saudara Mustafa dan Paulus tertangkap karena kasus pelecehan seksual terhadap balita dan pencemaran nama baik. Sedangkan saudara Ardian tertangkap karena menerima uang dan menyalahgunakan jabatan. Kejadian ini dilakukan oleh terdakwa terjadi pada 1 Januari 2022 berlokasi di Aether Garden dengan bukti obat bius, pernyataan saksi dari saudara Zaina, Siva, Alma, dan Andini, di mana saat itu sedang bertugas dan menemukan hal mencurigakan di ruang hasil visum. Untuk saat ini saudara Andini tidak memberikan pernyataan lisan, hanya barang bukti saja. Terdakwa bisa kembali duduk di belakang penasihat hukum dan kepada para saksi dipersilakan maju ke depan untuk pengucapan sumpah. Pada saksi, ikuti dan ulangi ucapan sumpah yang akan saya ucapkan. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan mengetahui segala sesuatu, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan kesaksian dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Pada saksi dipersilakan untuk duduk kembali dan dipersilakan untuk maju satu persatu. Dipersilakan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadiri saksi penjelas bukti terlebih dahulu untuk maju.
izin menjabarkan bukti-bukti yang mulia. Silakan. Barang bukti yang dapatkan selama penyelidikan ada obat bius, pernyataan saudara Zainal dan saudara Syifa, dan pernyataan dari saudari Alma, serta hasil visum terbaru. Lalu ada catatan pemasukan dan pengeluaran dari bank. Saudari ini dipersilakan duduk kembali. Ketiga saksi selanjutnya silakan maju satu persatu dan dipersilakan kepada para saksi untuk berbicara. Izin memberikan kesaksian yang mulia. Dipersilakan. Seperti yang saya ucapkan kesaksian saya di pengadilan negeri kemarin, ketika saya bersama saudara Zaki sedang main is air dan tidak sengaja melihat anak kecil yang dikerubungi oleh orang-orang yang berlaku di belakang. Kemudian saudara Zaki ingin menolong kecil tersebut, tapi saudara Zaki ketahuan dan mereka mengejar saudara Zaki dan memaksanya seakan-akan menjadi pelaku pemberkosaan anak kecil tersebut. Izin memberikan kesaksian yang mulia. Dipersilakan. Kesaksian saya sama dengan saudara Zainal, dan saya selaku kakak dari Zaki sangat yakin dan percaya bahwa adik saya tidak akan pernah dan tidak akan berbuat keji dan hina seperti itu. Dan saya juga ada kok kalau pada saat itu kejadian Zaki sedang melakukan secara langsung pada dua bekasnya. Terdakwa harap berbicara jika dipersilakan oleh hakim ketua. Saksi selanjutnya dipersilakan untuk berbicara. Izin memberikan kesaksian yang mulia. Dipersilakan. Bukti CCTV sudah diberikan kepada Jurusita dan awalnya Mustafa dan Paulus membayar saya untuk menghapus video CCTV tersebut. Tetapi saya pura-pura menyiapkan dan membuat salinan videonya. Di dalam video CCTV tersebut, dimanakah letak dari bukti perkaranya? Bukti saat terjadinya kasus penyuapan. Baik, kepada para saksi persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Berdasarkan pernyataan saksi, apakah jaksa penuntut umum mengalami keberatan dan penasihat hukum bisa menyanggah pernyataan saudara Zainal, saudara Syifa, dan saudari Alma? Izin yang mulia. Dipersilakan. Untuk bukti catatan pengeluaran dan pemasukan uang di bank bekalan saya alias Ardian, saudara Ardian, pada hari tersebut pemasukannya terjadi karena ia sedang dibayar oleh partner perusahaannya. Dan mungkin mengenai pernyataan video CCTV, mungkin itu hanya ancaman yang mulia. Izin menambahkan, Dipersilakan. catatan pengeluaran dari bank milik klien saya atau Mustafa itu dikarenakan ia membayar pengeluaran rutin setiap bulan bersama saudara Paulus. Dan bisa saja pernyataan dari saudari Alma hanya dibuat-buat tanpa ada pembuktian nyata. Pengeluaran rutin buat dua hakim sudah. Bayar partner perusahaan apa partner nih? Bisa-bisanya pengeluaran dan pemasukan bukan juga dan hari yang sama. Kalau mau nyuap pinteran dikit dong. Tolong jaga sikap Anda. Bukan di persidangan baik pihak terdakwa atau penggugat harus mentaati aturan. Hadirin sidang harap tenang supaya sesi pembuktian bisa berjalan dengan baik. Pernyataan saudari Alma tidak mungkin bisa direkayasa karena terlihat sangat jelas yang mulia, di mana bukti catatan bank beserta bukti pegangan suara dilakukan antara Mustafa dan Ardian. Dan juga visum yang sebenarnya juga sudah terbukti bahwa saudara Mustafa dan Paulus bersalah dan malah menuduh serta merusak nama baik saudara Zaki yang mulia. Izin menyangka yang mulia. Dipersilakan. Untuk tuduhan yang diberikan oleh pihak korban pelecehan seksual kepada klien saya itu belum tentu dibenarkan juga. Karena menurut data yang saya miliki, bahwa korban adalah saingan dari perusahaan saudara Ardian atau klien saya. Dan kesempatan besar bagi mereka untuk bisa menjatuhkan saudara Ardian di saat ini yang mulia. Saya memang bersaing dengan saudara Ardian, tapi mana mungkin saya melakukan hal curang untuk mengalahkan saingan saya. Keluarga harap tenang, dipersilakan untuk melanjutkan. Izin menjawab sanggahan yang mulia. Dipersilakan. Di sini bukan lagi karena masalah persaingan antara perusahaan, tetapi sudah sangat jelas di CCTV dan juga catatan bank mereka melakukan transaksi penyuapan. Bagaimana saudara Ardian? Apakah Anda mengakui penerimaan suap yang dilakukan? Saya tidak pernah sama sekali menerima uang dari orang buat menyalahgunain kekuasaan saya tuh. Bagaimana saudara Paulus dan Mustafa? Apakah kalian mengakui bahwa sudah melakukan pelecehan dan juga penyuapan? Saya tidak pernah melakukan kedua hal seperti itu. Apakah Anda punya bukti visual bahwa kami melakukan pekerjaan dan juga penyuapan tersebut? Yang mulia, saya izin memberikan bukti video yang dilakukan para terdakwa atas kejahatannya.
Lah, bagaimana bisa? Ini belum diajukan sebelumnya. Benar, bagaimana bisa Anda menyiapkan video itu? Silakan untuk memberikan video. Gimana sih? Kan Anda sudah tahu saya berapa membayar Anda berapa. Kerjain dong yang benar tugas Anda. Peringatan terakhir, harap tenang. Baik, ini mulia. Jadi saya membutuhkan Anda untuk menentukan ini untuk kalian sudah akan menanamkan solidaritas sampai sekarang. Langsung. Ikut aja udah ayo. Kan katanya kamu ketemu sama si Rehan. Iya, yang dari sini. Jangan dong. Izin berbicara yang mulia. Silakan. Saya sebagai jaksa penuntut umum mengajukan hukuman mati kepada pelaku pelecehan seksual terhadap balita, perusahaan nama baik serta tindakan penyuapan terutama terdakwa Mustafa dan Paulus. Izin menanggapi yang mulia. Membicarakan hukum dan pengajuan hukuman dari jaksa, semua orang memiliki hak asasi manusia sesuai UUD tahun 1945 pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Izin berbicara yang mulia. Dipersilakan. Begitu juga anak yang dilecehkan pasal 28B. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan saya juga tidak habis pikir kenapa seorang ketua hakim pengadilan negeri lebih mementingkan uang dibanding keadilan bagi seorang balita. Dan saya sangat berharap bahwa yang mulia bisa menjatuhkan mereka hukuman yang seberat-beratnya. Kan jelas memberi agama, bisa ngelakuin hal kayak gitu. Yang mulia, bahkan mereka sempat berani bersumpah di pengadilan negeri dan memberikan pernyataan palsu. Sidang diharapkan untuk tenang agar sidang tetap lanjut. Saya akan mengeluarkan kalian jika sekali lagi melakukan keributan. Yang mulia, izin berbicara. Dipersilakan. Jatuhan hukuman yang seberat-beratnya tidak sesuai dengan hak asasi manusia, di mana menurut UUD 1945 pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan urusan keagamaan dan sebagai siapa klien saya sebelumnya sesuai pasal 28E, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Izin menambahkan yang mulia. Silakan. Jadi saya harap yang mulia bisa memberikan keputusan yang sebaik-baiknya tanpa menjatuhkan hak asasi manusia dari kedua belah pihak. Makanya ngomongin hak asasi manusia, asasi terdakwa gimana? Pengadilan tidak memandang siapa korban dan pelaku. Kami juga membutuhkan keadilan atas hak Jangan asasi bukan manusia. enggak usah. Ribut mau ada. Siapa? Apa udah? Lah, siapa yang apa? Ketiga kali bodoh. Bodoh. Apa? Kenapa? Jangan dari bayi kita punya putus. Lama. Bang. Pada para terdakwa dipersilakan untuk kembali duduk ke tempat yang sudah disediakan. Apakah masing-masing dari terdakwa merasa menyesal telah melakukan hal seperti ini? Saya menyesal yang mulia. Saya merasa menyesal yang mulia dan dimohon untuk hukuman tidak perlu diberatkan. Saya juga merasa menyesal, dimohon kepada yang mulia agar tetap memberikan keputusan atas dasar hak asasi manusia. Baik, saya akan membacakan keputusan akhir dari persidangan dan pemeriksaan pengadilan tinggi kali ini. Pertama, bahwa saudara Mustafa melanggar pasal 81 Perpu nomor 1 tahun 2016 pemerkosaan terhadap balita
Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik. Pasal 209 KUHP, melakukan penyuapan. Dan pasal 242 KUHP, melanggar persumpahan saksi di persidangan. Maka dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 998 juta. Untuk saudara Paulus, melanggar pasal 81 Perpu nomor 1 tahun 2016, pemerkosaan terhadap balita, pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik, pasal 209 KUHP, melakukan penyuapan, dan pasal 242 KUHP, melanggar persumpahan saksi di persidangan. Maka dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 998 juta. Untuk saudara Ardian, melanggar UU nomor 11 tahun 1980 pasal 2 karena menerima suap, dan pasal 286 mengenai penyalahgunaan wewenang serta jabatan, maka dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 550 juta rupiah dan nonaktifkan jabatan sebagai hakim ketua. Pengadilan tinggi hari ini sudah cukup dan ketiga terdakwa dinyatakan bersalah. Apa ketawa tuh nyet? Tunggu aja biar langsung ngejar. Buru ah. Lu ngeliat dulu nih. Boy, gitu. Enggak apa-apa. Apaan tuh? Mak. Ya Allah, aluratmu Jaki. Lu berani gak bilang? Bro, tengok nanti. Halo Dek, sendiri aja lagi ngapain sih? Saya lagi nungguin Rehan, Om. Gua ngomong apa tadi? Iya, casing gue, kalau nggak gue aja. Tip sama Anwar dari Ya, best friend. lumayan hari ini kita tidak memikirkan tugas kan. Ngapain anak saya? Ini gaya keluarga kita apa? Gini. Rahma. Gini. Jaro aja. Rahma. Apa sih? Tahu. Tahu Rahma enggak? Tahu. Cukup. Anak saya salah. Anak saya apa?